Trisandya itu bagi saya itu kan 7 bait. Kenapa sih kita setiap sembahyang harus Trisandya? Kemudian kok mesti pagi, siang, sore itu ya. Om Santi, Santi, Santi. Jadi kok cantiknya itu 3 ya. Bait pertama ini kan sering dibilang ibu dari semua mantram ya. Bisa jadi cermin nih buat kita. Apakah itu kita sudah mengenal nih sang kecerdasan yang sebagai sumber dari segala sumber ini. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel sampai saat ini. Video Hindu Channel pada hari ini yang muncul di Bapak Ibu, entah itu pagi, siang, sore, malam, ini merupakan literasi atau pembelajaran yang perlu Bapak Ibu simak pada hari ini. Tentu di video sebelumnya kita bersama dengan Pak Putu Ardana, beliau membahas tentang memaknai Trisandya. Tetapi pada video saat itu kita hanya memberikan penjelasan terkait dengan Trisandya itu seperti apa, kemudian kenapa harus kita memaknai Trisandya. Namun kita belum masuk pada poin-poin bait dari Trisandya tersebut. Dan hari ini kita datangkan beliau untuk diskusi tentang Trisandya. Mari kita simak bersama dengan Pak Putu Ardana. Tastu, Pak. Swastiastu, Nggih. Om Rahayu, Mas Putu, Rahayu. Om Rahayu, para sahabat Suksema Hindu Channel. Pak sudah hadir. Terima kasih juga saya sudah diundang. Karena tentu Hindu Channel mengundang Pak Putu Ardana, banyak umat yang sudah menanyakan kelanjutan videonya bagaimana. Gitu. Karena kalau kita hanya menjelaskan Trisandya, pasti semua akan paham. Trisandya itu kita sudah melakukan dalam setiap hari, setiap tilem, purnama, kliwon, bahkan persembahyangan bersama. Namun di Hindu Channel banyak juga yang bertanya, ada nggak sih penjelasan tentang perbaitnya seperti itu? Nah, untuk menyapa umat Hindu kita yang sudah menyaksikan video Pak Putu Ardana yang lalu seperti itu, bagaimana Pak? Monggo. Swastiastu, para sahabat Hindu Channel. Saya mengucapkan terima kasih atas itu komentar-komentar yang ada di YouTube ya yang saya lihat. Dan saya cukup appreciate karena saya melihat bahwa umat Hindu ini sebenarnya itu haus ya, haus akan memaknai esensinya Hindu, kemudian bertanya kenapa sih kita setiap sembahyang harus Trisandya, kemudian kok mesti pagi, siang, sore itu ya, kok mesti jam-jam itu gitu. Itu sebenarnya pesan-pesan di tempat sana itu apa sih sebenarnya gitu. Nah itu yang akan coba saya berbagi pengalaman pembelajaran saya. Seperti biasa saya juga mengajukan disclaimer ya bahwa saya nggak meminta para sahabat Hindu Channel untuk sepemahaman dengan saya, sependapat dengan saya atau setuju dengan saya. Ini perspektif pembelajaran pengalaman saya yang saya coba share ya ke teman-teman Hindu Channel supaya masing-masing dari saudara-saudara kita bisa mendapatkan pengalaman pribadinya. Nah, yang udah pasti pengalaman saya sama pengalaman semeton-semeton Hindu Channel kan termasuk pengalaman Mas Sito, pasti beda-beda kita. Tapi intinya itu sama sebenarnya. Nah Pak Putu, ini kan tentu kalau kita berbicara Trisandya di Bali itu kan sudah menjadi bagian dari tradisi. Seperti itu. Nah kemudian Trisandya ini kan merupakan sebuah pedoman hidup, pengikat dan perilaku kehidupan kita juga tersantum di Trisandya. Kita ingin mendengarkan bagaimana Pak Putu Ardana hari ini itu membagikan tentang 7 bait dari Trisandya, tetapi kita minta di segmen ini 3 saja lah Pak, kan gitu. Siap, Mas. Nah mungkin kita ingin mendengarkan bagaimana sih perbaitnya, bait pertama nih istimewanya ini, bagaimana bait kedua gimana, bait ketiga gimana gitu. Tapi kita ingin meminta penjelasan di bait pertama dulu. Monggo. Ya, kalau saya mengulang sedikit dulu ya dari diskusi kita kemarin bahwa Trisandya itu bagi saya itu kan 7 bait ya. Yang saya belah itu bait 1 sampai ke 3 itu pedoman untuk mengenal
atau menyadari keberadaan Tuhan, bait ke-1 sampai 3. Bait ke-4 sampai ke-6 itu adalah untuk menyadari keberadaan kita manusia sebagai ciptaan. Jadi bait 1 ke 3 itu yang menjelaskan tentang Sang Pencipta, bait ke-4 sampai 6 itu mengatur tentang manusia sebagai ciptaan gitu. Kemudian bait ke-7 itu sebenarnya puncak pengalaman bagi setiap orang yang sudah memahamin bait 1, bait 2, bait 3, udah mengalamin bait 1, 2, 3, 4, 5, 6, akan dia mencapai tuh bait yang ke-7, Om Santi, Santi, Santi. Jadi kok Santinya itu 3 ya? Saya pun juga bertanya gitu, kok cuman 3 kali. Ternyata itu bagi saya itu konsep Trihitarana ya. Kedamaian dengan Sang Pencipta, kedamaian dengan sesama manusia, dan kita alam. Jadi kita harmoni lah. Intinya di situ sih, Mas. Nah, kalau tadi saya melanjutkan ke bait pertama ya. Bait pertama ini kan sering dibilang ibu dari semua mantram ya, mantram Gayatri ya. Jadi sebenarnya di tempat sana ketika saya membaca dan menyelami terjemahannya yang dimulai dari Om Burbuaswa dan seterusnya, di situ saya mendapatkan bahwa ini sebenarnya apa sih petunjuk untuk menyadari bahwa isiannya gini, Mas. Kita nggak mungkin ya mendefinisikan Tuhan, kita nggak mungkin, saking nggak terbatasnya dia. Cuman untuk bisa mendekati pemahaman, jadi di bait ke-1 itu dibilang bahwa dia itu sumber kehidupan, sumber cahaya atau pencerahan. Yang ketiga sumber kecerdasan. Artinya kalau saya lebih firm saya mengatakan bahwa dia ini kecerdasan tanpa batas yang meliputi alam semesta, mengisi setiap ruang dan waktu. Jadi ada mikrokosmos, itu istilahnya manusia ya, mikrokosmos. Makrokosmos itu alam semesta, metakosmos dia yang meliputin nih. Jadi sebenarnya itu kita nggak pernah terputus nih sama dia, gitu. Cuman kadang-kadang kita merasa terputus gitu ya. Contoh kayak mengatakan beliau di satu tempat gitu ya. Padahal kita tuh nggak pernah terputus. Nah, cirinya yang membuktikan bahwa si kita nggak pernah terputus ini, ya inilah napas ini, Mas. Nah, itu dari kecerdasan itu masuk di dirinya. Itu kita lewat itu napas kan yang bikin kita bisa itu ngobrol gini kan. Kalau nggak ada napas itu gimana, Mas? Kan selesai kita. Itu sih. Jadi intinya di bait ke-1 itu ya memberikan petunjuk lah ya. Nah, kemudian dari bait ke-1 ini juga bisa jadi cermin nih buat kita. Apakah itu kita sudah mengenal nih sang kecerdasan yang sebagai sumber dari segala sumber ini, atau jangan sampai kita menyembah menyembah Tuhan yang kita ciptakan dengan inian kita sendiri nih, versinya kita sendiri gitu loh, Mas. Intinya itu aja sih. Ternyata bait pertama secara sederhana kita mengartikan juga bagian dari cermin juga ya, Pak. Betul. Nah, kemudian kalau kita menerapkan secara praktek kehidupan di bait pertama itu, ada gambaran nggak sih, Pak Putu, sebelum kita melanjutkan ke bait yang kedua? Secara cermin kehidupan, secara kemakmuran di bait pertama ini gimana? Gitu. Kalau saya melihat ke tradisi sembahyang ya, pasti biasanya sebelum sembahyang kan itu ada asana kan, asana dengan itu mantranya gitu. Kemudian yang ini nih, pranayama. Prana itu ya, itu napas atau kehidupan. Yama itu yang mencatat gitu. Nah, jadi pada saat melakukan sikap pranayama itu sebenarnya nggak cuman sekedar, kalau bagi saya ya, nggak sekedar cuman tapi pernah nggak kita mempertanyakan nafas
ini siapa. Di situ pasti setiap orang punya experience yang itu beda-beda itu Mas. Nah, jadi dari tempat sana bagi saya ya, kalau kita melantunkan mantranya plus kita paham artinya, ada satu yang didapat Mas, rasa. Iya, rasa. Nah, rasa itu setiap orang nggak bisa kita lihat dengan mata ke kepala sendiri karena itu sifatnya personal. Nah, gitu. Jadi ya kalau kok di tradisi itu Hindu ya, kok itu ada itu apa sih meditasi. Nah, itu sebenarnya untuk semakin ngelihat ke dalam lah ya. Bahwa menyadari oh iya loh benar. Intinya itu sih. Kemudian kita coba melihat di bait kedua, Pak. Ini kan di bait kedua ini kan pasti ada poin mengajarkan untuk menyadari bahwa apa yang hadir dan akan hadir pada kita semua atas kehendaknya. Gimana kita bisa memahami bait kedua ini? Jadi ini masih berkaitan ya, Mas, dari bait yang pertama. Dia yang sebagai satu kecerdasan tanpa batas yang meliputi setiap ruang dan itu waktu. Kemudian untuk dipahamin dia mesti mendowngrade nih atau meningkatkan. Mewujudkan dirinya dia untuk dipahamin. Nah, mewujudkan dirinya dia dari yang pertama itu dia sebagai narayana. Kan di bait kedua kan itu ada kan Om Narayana Tewedam Sarvam. Nah, itu sebenarnya Narayana itu sebenarnya dialah yang mewujud sebagai satu sistem yang mengatur kehidupan ini, Mas. Yang intinya dia mewujud menjadi hukum-hukumnya nih. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan supaya kehidupan ini seimbang. Makanya pasti kan ada setiap event yang terjadi di ruang dan itu waktu kan pasti ada awal, ada kejadian, ada akhir kayak kita itu podcast nih, ada awalnya kita lakukan, kemudian ada akhir. Semua pasti gitu Mas. Nah, jadi dia yang sudah itu mengatur nih bahwa irama kehidupan itu akan seperti itu, kemudian dia ini menghadirkan peristiwa Mas. Bahwa di bait kedua kan apa yang telah ada dan akan ada berasal darinya. Dia bebas itnoda. Itu artinya apa? Setiap peristiwa yang terjadi kalau bagi saya sebenarnya itu netral Mas. Itu netral. Karena itu dia lagi mewujud lewat peristiwa yang mungkin dalam pandangan manusia ini peristiwa menyenangkan, ini enggak. Itu kan hasil itu labeling tuh. Jadi bagi saya bait kedua ini pesan untuk kita belajar jadi observer Mas, untuk jadi pengamat atas setiap peristiwa, bukan untuk dikomentarin, tapi dari peristiwa ini kok saya ngalamin ini ya, ini pesan buat saya ini apa sih sebenarnya? Nah itu karena untuk mengomentarin Mas itu nggak perlu, itu belajar kita. Itu auto-respon ya. Ini salah nih, ini benar. Nah, tapi begitu kita zoom out nih dikit, kita lihat ini maknanya apa nih. Jadi di bait kedua itu sebenarnya kan itu dibilang bebas noda. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya di sekitar itu kita sebenarnya itu netral. Itu sebenarnya dia yang lagi mewujud lewat peristiwa ngasih pelajaran tuh ke itu kita untuk kita itu kaji ya, ini pesan buat saya nih apa nih, gitu. Termasuk yang di media ada kayak begini ada gitu, ini apaan ya, pesan buat saya ini apa nih, gitu. Ya karena di sini di buku yang dibuat oleh Pak Putu ini kan bait kedua ini adalah sebuah sistem semesta. Ya betul. Yang membawa pesan. Kita diminta yang ada di alam semesta, kita diminta belajar menyadari bahwa semesta merupakan realitas sang keberadaan. Dan awal dari segala awal, apa yang dimaksud realitas sang keberadaan, apa yang nyata sehari-hari kita lihat dan alami dengan indera jasmani kita, itulah sang realitas. Ya. Jadi itu alam ini ada sistemnya. Iya, ada yang aktif, yang bergerak nih setiap
kita hari ya saya di sini pun ya ini Mas Miko, teman-teman di sini ya ini bagian dari yang kita aktif. Nah, kalau yang ada yang aktif kan berarti ada yang itu pasif. Yang pasif itu ya inilah kita lihat ke dalam sini. Gitu. Jadi pemirsa yang di channel ini diskusi sederhana kita, bagaimana umat Hindu memahami tentang mantra dari Trisandia. Nah, pembahasan kita ini tentu berkaitan dengan memahami secara sederhana tentang Trisandia, walaupun dampaknya besar seperti itu. Karena dengan kita melantunkan Trisandia, ketika kita mengetahui makna, mengetahui artinya, pasti akan rasanya itu akan pasti berbeda. Dibandingkan kita cepot misalkan Om Burba Swata Cauturenya Barkudewa Sadi, kayak buru-buru. Tetapi ketika kita menikmati misalkan bait kedua, karena ini merupakan pesan sistem semesta, jadi kita benar-benar gimana sih, gitu. Jadi luar biasa Pak Ahmad. Jadi itu bahasanya bahasa rasa. Bahasa rasa. Nah, karena rasa itu kan nggak mungkin itu bohong, Mas. Saya bisa nggak saya minta tolong Mas Miko menjelaskan rasanya teh manis, nggak bisa. Disuruh tulis gitu nggak bisa. Yang itu gampang, ini tehnya Mas, tolong cobain. Nah itu udah rasanya. Nggih, benar. Nah ini sudah masuk kepada bait kedua. Tentu kita akan masuk kepada bait ketiga, yang dimana bait ketiga ini memiliki poin, yaitu mengajarkan untuk bersikap menyadari bahwa Sang Maha Jiwa hadir melalui wujud segala daya diri kita untuk dapat dikenali dalam bentuk energi yang berekspansi menjadi beragam energi yang bekerja dalam tubuh kita, karena sarana untuk mengenangnya lebih dekat melalui diri kita sendiri. Bagaimana kita memaknai tulisan yang ada di buku Pak Putu Ardana ini? Nah ini kan saya ngambil dua dulu ya Mas ya. Pertama, kita ibaratkan diri kita kayak ini deh, tab ini atau itu handphone deh. Sebenarnya tab atau itu handphone, kalau saya mau mendefinisikan itu kan sebenarnya dia itu listrik. Listrik yang memanifest jadi ini gitu ya. Nah, analoginya gimana? Bagi saya gini, colokan PLN tuh, listriknya PLN itulah sang sumbernya. Ya. Kabel casannya itu napas, ininya nih kita nih. Energi yang listrik yang di PLN sama yang apa di baterai, itu hakikatnya kan itu sama, sama-sama listrik. Nah, itu yang itu kita dibilangnya percikannya. Ya. Nah, dari yang kalau di bahasanya kebanyakan kan itu dibilangnya roh ya. Roh ya. Nah, kemudian si roh ini dikasih yang namanya ini Mas, aplikasi. Daya atau kemampuan nih. Kemampuan kita melihat, mendengar, bernafas, bergerak, kemudian daya-daya yang bekerja mengatur jantung, hati kita, ginjal kita, paru-paru itu kita, empedu kita, itu lambung, segala itu macam. Nah, ini dia kan bukan apa sih kita yang itu perintah nih Mas. Kayak istilahnya gini, itu kita makan aja deh. Tugas kita tuh cuman masukin makanan ke mulut, that's it. Begitu lewat leher, udah bukan itu kita tuh yang itu ngurus tuh. Nah, maksudnya bahwa ini kan berarti di badan habis kita ini kan juga ada kecerdasannya dia nih. Yang inilah jembatannya untuk kita mengenal nih diri kita itu siapa nih. Siapa diri itu kita nih. Intinya itu sih Mas. Berarti di bait ketiga ini terkait dengan mengenali diri kita. Ya. Nah, namun yang berkaitan dengan makna dari ibaratkan listrik, ibaratkan kabelnya, kemudian sampai ke HP atau tab kita yang kita pegang itu, ternyata di sini dijelaskan bahwa energi semesta yang ada dalam diri kita sejak lahir ini dikatakan
ada Siwa, Ya. sang penyebab dari segala Ya. sesuatu. Betul. Kemudian Iswara, penguasa yang berkuasa dalam diri kita. Kemudian Parameswara, sang paling berkuasa di alam semesta. Brahma, energi pencipta. Wisnu, energi pemelihara. Rudra, energi penentu, penguasa jasmani. Sampai ke Purusa dan Prakriti. Apakah itu yang dimaksud dari? Iya. Jadi dia yang sang tunggal memanifest dia. Menjadi beragam wujud. Nah ini di tradisi Hindu saya lihat ini yang cukup detail dia. Makanya di Hindu kan itu banyak itu dewa ya. Ada dewa Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, segala macam. Plus itu dewinya. Nah itu sebenarnya ini bahwa setiap daya ini atau setiap kemampuan ini ada unsur femininnya, ada unsur maskulinnya. Unsur tegasnya ada, unsur lembutnya itu ada. Contoh gini, seorang perempuan saat dia lagi berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah sifat maskulinnya. Tapi seorang itu laki-laki saat dia lagi main sama itu anaknya ya, itu kan sisi feminin itu. Itu anakku gitu kan. Intinya itu. Jadi yang kadang kan itu orang suka bingung ya, kok ada dinamain Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu segala macam. Itu sebenarnya bentuk-bentuk kecerdasannya dia yang bekerja untuk fungsi tertentu, Mas. Jadi kayak Brahma ya itu untuk manifestasinya dia itu mencipta. Wisnu manifestasinya dia dalam memelihara. Siwa itu melebur. Intinya itu sih. Jadi, makanya dibilangnya di bait ketiga kan ada Tuam Siwa, Tuam Mahadewa. Itu rajanya. Sumbernya di situ. Nah, itu. Mahadewa kan. Sang energi keberadaan tanpa batas. Ya. Jadi diskusi kita terkait dengan 3 bait ini. Apa yang bisa kita bawa dalam diri kita atau artinya yang bisa kita terima dalam memaknai kehidupan. Sang mengenali diri di bait ketiga, kemudian bagaimana dengan bait kedua dan bait ke-1. Bagaimana kesimpulan dari ketika kita memahami 3 bait ini pada topik hari ini? Jadi gini, kalau itu rangkaiannya ya, bait ke-1 intinya kita itu nggak pernah terputus dari sang kecerdasan semesta tanpa batas ini. Karena kan kita ngambil kehidupan kan dari napas ini, Mas. Contoh gini, Mas waktu itu tidur, itu yang nyuruh badan napas itu siapa? Kita nggak pernah nyuruh loh. Dia ini sendiri itu, gitu. Nah dari yang intinya membuktikan lah bahwa aku itu ada loh. Nah itu. Nah dari situ, dari yang tanpa batas itu, supaya gampang untuk lebih mudah dikenal, dia mewujud nih apa dulu nih. Jadi sistem-sistem yang mengatur kehidupan nih. Kayak yang paling itu gampang kalau saya bilangnya gini, itu hukum semesta lah. Salah satunya interaksi itu. Kalau di tradisi Hindu kan dibilangnya hukum itu karma ya. Setiap aksi pasti akan menghasilkan interaksi lah gitu. Kemudian ada hukum perputaran, hukum perubahan, hukum paradoks, hukum yang akhirnya ditutup sama hukum keteraturan, Mas. Contohnya gini, di Jakarta gitu, 24 jam itu mungkin nggak terusan macet, enggak. Pasti ada macet, ada selesai. Ntar itu macet lagi. Bersiklus tuh dia. Nah, tinggal kitanya enggak nih, gitu bahwa ada mekanisme itu hukum yang nggak bisa kita intervensi nih, nggak bisa diintervensi. Itu udah itu baku. Mau percaya mau enggak, itu pokoknya ngalamin aja. Itu sih intinya. Nah, sekarang kalau udah memahami nih hukum-hukumnya, tugas kita cuman menyelaraskan. Makanya kalau bagi saya Hindu itu kan disimbolkannya kan dengan di sungai ya, ngalir. Jadi seirama sama hukum-hukum inilah gitu. Kalau kita seirama, biasanya sih hidup
seimbang tuh Mas. Ya nggak menjamin ya, nggak ada itu masalah, cuman ya udahlah gitu. Intinya lebih bisa beradaptasi lah gitu. Intinya itu. Karena Trisandia ini kan juga bagian dari, kalau ditulis di sini apa ya, hukum alam semesta. Iya. Kalau Nggak ada yang bisa lolos Mas. nggak ada yang bisa lolos. Nggak ada yang Kalau bisa lolos. kita nggak memaknai ya kita menerima hukum alam semesta. Nah itu dia. Intinya kan dia bikin itu, intinya gini, semesta itu nggak pernah loh menghukum itu manusia. Tapi sistemnya ini yang itu hukum lewat aksi. Makanya adanya energi-energi di dalam diri. Ya, vibrasi, frekuensi, itu energi. Nah itu. Connect ke alam semesta. Nah itu. Apalagi kita napas nih. Nah itu dia. Masalahnya alam semesta nggak tahu nama saya, itu ngakan namanya Mas. Ini kok dia cuma tahu energi, vibrasi, frekuensimu apa nih. Dia cuman karena dia itu netral ya, itu mantulin aja. Aksi, kamu kasih aksi, saya kan kasih reaksi. Sesimpel itu. Nah, pemirsa Indo Channel, ini diskusi kita menarik dan kita ingin mengajukan pertanyaan terakhir di diskusi kita terkait dengan 3 bait ini. Nah, dari apa pengalaman Pak Putu Ardana yang tertuang di buku yang membahas tentang Trisandia, kalau kita tidak memaknai Trisandia bagaimana, kalau kita hanya mengetahui mantranya saja, tetapi kita fokus, itu bagaimana? Terakhir nih Pak, untuk closing statement. Jadi kalau saya lihatnya, itu gini Mas, Trisandia tuh bisa dilihat dari 3 aspek nih. 1, dia mantra ya, yang bersama-sama setiap sembahyang ya kita lantunkan gitu ya. Dari kita SD mungkin ya, mungkin sampai seusia Mas Miko, seusia saya. Cuman bagi saya gini, itu apakah cukup dengan itu melantunkan? Nah, yang kemarin saya bilang bahwa bagaimana Trisandia ini bisa mewujud dalam 5P-nya itu kita nih Mas. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, sama perilaku. Jadi diri kita jadi puja Trisandia yang berjalan nih, yang bisa dibaca sama setiap itu orang. Oh ini loh, dia perilakunya begini, perbuatannya begini, memperlakukan orang lain dengan itu hormat, memperlakukan makhluk lain dengan itu hormat. Intinya di sana. Nah, yang ketiga itu pun di balik bait-bait ini terdapat itu pesan nih Mas. Pesannya bagi saya itu pertanyaan nih. Bait ke-1, apakah kita sudah mengenal nih sang kecerdasan yang mengisi setiap ruang dan itu waktu. Yang kedua, apakah kita sudah menyadari bahwa ada hukum-hukum yang mengatur di kehidupan ini. Yang ketiga, apakah kita sudah menyadari nih dan mengalami keberadaannya di dalam diri kita masing-masing. Intinya itu sih. Kalau bagi saya, nah itu perjalanannya seumur hidup Mas. Terus tuh. Ibaratnya saya nggak bisa bilang Mas Miko atau teman-teman yang lain itu, wah apa jalanmu nggak pas tuh, orang sama-sama belum sampai kok. Jadi ibarat saya lagi bawa mobil, Mas Miko lagi bawa mobil, itu saya nggak bisa tuh bilang, Mas jalanmu tuh salah loh. Nggak bisa. Karena saya pun juga belum sampai juga gitu. Itu prosesnya gitu. Jadi prosesnya ya sepanjang itu hidup lah. Nggak bisa cuman itu one stop ya, cetek merasa udah nyampe, nggak. Kalau bagi saya, kalau bagi saya. Menarik diskusi kita hari ini. Tentu pasti akan ada yang bertanya, kenapa Indo Channel baru membahas tentang Trisandia. Kemudian nanti akan ada yang komen, ketika ingin membahas Trisandia, kami punya narasumber Mas Miko atau Hindu Channel. Boleh ajukan ke di kolom komentar. Kalau ternyata nanti kami memang masuk dalam ide dan juga pandangan kami, akhirnya nanti akan juga menjadi narasumber dari Hindu Channel. Tetapi yang menjadi semangat kami adalah dari tercetusnya buku Pak Putu Ngakan, Pak Ngakan. Jadi buku ini yang menjadikan Hindu Channel itu akhirnya mengangkat tentang Trisandia. Murni ini tentang memaknai Trisandia. Enggak sih,
plus keturunannya ya. Angge plus Hukum yang itu diatur. Terus yang hukum diatur. kemudian maknanya sembayang tuh apa sih? Pada diskusi kita ini tentu fokus pada Trisandia karena di sini memang jarang buku-buku yang membahas tentang Trisandia. Jadi nantikan diskusi kita selanjutnya tentang topik Trisandia lanjutan bait keempat sampai bait ketujuh. Dan terima kasih pemirsa Indo Channel sudah menyaksikan hari ini bersama dengan Bapak Ngakan Putuardana. Semoga sehat selalu, Pak. Sama-sama, Mas. Selalu support Indo Channel. Siap. Dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Bapak Ngakan Putuardana. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Semua Pak. Itu aja Mas Miko.